Kita ke Kang Ujang. Ya. Kang Ujang ini seakan-akan sebagai dewan juri ya. Kang Ujang kalau melihatnya nih, kira-kira dari semua janji yang dilontarkan ini, kira-kira akan menjadi suatu kenyataan atau akan sulit dan hanya sebagai mimpi saja? Ya kalau saya mengukurnya gini, sederhana ya. Biasanya kandidat yang maju itu akan mengukur, pertama harus menang dulu. Nah kalau menang pasti akan membuat program-program yang populis. Ya buat menang kan butuh janji. Ya janji dan kampanye itu isinya janji. Nggak ada yang lain, pasti janji. Karena semuanya belum direalisasikan. Nah dalam konteks itu pasti janji-janji yang katakanlah yang programnya terukur dan populis. Nah kalau kita tarik ke depan, maka mereka juga berpikir nih, kalau misalkan jadi, pasti dong ingin punya ekspektasi jangka panjang. Misalkan harus, mohon maaf ya biasanya 2 periode dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat janji-janji ini menurut saya bisa direalisasikan. Karena bagian daripada legacy daripada kandidat yang terpilih itu. Karena misalkan kandidat terpilih, misalkan 01, 02, 03, salah satunya menang, lalu tidak direalisasikan janjinya, maka mohon maaf masyarakat akan kecewa. Nah kekecewaan itulah yang membuat, mohon maaf ketika misalkan maju lagi juga tidak akan terpilih. Oleh karena itu dalam konteks itu saya meyakini ya 80% saya berkeyakinan apa yang diprogram oleh mereka itu bagian daripada program-program yang terukur, yang realistis dan memang harus dilaksanakan. 20%-nya apa? 20%-nya pasti dong ada yang meleset, ada kasus, ada yang bermasalah yang mungkin juga tidak bisa diimplementasikan. Saya meyakini itu. Oleh karena itu saya berkeyakinan dalam konteks pilkada hari ini mereka semua akan mengukur program-program yang betul-betul realistis, yang betul-betul bisa dijalankan sehingga bukan lagi ansor, bukan lagi angin surga, tetapi betul-betul berpijak pada realita, berpijak pada masalah dan itu solusi bagian daripada penyelesaian solusi yang dibangun oleh ketiga kubu itu, ketiga kandidat. Oleh karena itu saya tidak mau menarik ke belakang yang dimana mohon maaf setiap pilkada selalu janji-janji, selalu janji manis gitu, selalu angin surga. Tetapi saya melihatnya bahwa inilah titik awal di mana para kandidat ini membuktikan bahwa ketika berjanji ya direalisasikan. Sama juga dalam konteks mohon maaf ya kita Pak Anies. Pak Anies kenapa sekarang masih banyak pendukungnya? Karena memang banyak merealisasikan janji-janji yang dulu. Berbeda kalau dia lupa atau tidak melakukan janji itu. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan dari itu. Saya berkeyakinan dari ketiga paslon ini meyakini bahwa mereka memang sudah membuat program-program yang terukur yang bisa direalisasikan sebagai bagian tadi menyelesaikan solusi masalah DKI yang complicated. Sebenarnya ada 5 yang bisa dibangun. Pertama tadi semua sudah dijelaskan ekonomi. Ini lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan. Ini pasti. Yang kedua pendidikan. Masa di Jakarta misalkan ada banyak orang tua yang tidak bisa menebus ijazah di sekolah swasta. Ini kan memprihatinkan, luar biasa. Pendidikan bukan hanya membangun sumber daya unggul bagi warga Jakarta, tapi banyak hal lain yang harus dibangun. Yang ketiga itu soal kesehatan, ini penting. Apalagi milenial ini menekankan kesehatan juga. Yang keempat infrastruktur, dengan segala variasi. Nah yang kelima sosial, keagamaan tadi. Jadi dalam konteks ini kalau saya rangkum, kemungkinan besar ya apa yang disampaikan tadi ya itu bagian daripada program-program yang menurut saya yang bisa terjangkau, yang bisa diimplementasikan dalam menyelesaikan solusi-solusi warga Jakarta. Oke, dari 5 indikator tadi kira-kira dari masing-masing juru bicara ini akan fokus kemana untuk prioritasnya? Nanti kita akan bahas saja ya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, tadi ada 5 indikator yang kemudian disebutkan oleh Kang Ujang mengenai ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Nah, dari program-program yang ada oleh RK Suswono, kira-kira prioritasnya akan kemana dulu? Bang Lino, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke pertanyaannya ya, ini untuk sebagai pembeda, tadi kan topiknya janji-janji kampanye. Kalau paslon lain itu baru janji-janji. Kalau Pak Ridwan Kamil ini sudah ada rekam jejaknya. Di antara semua calon gubernur yang pernah mengelola kota, hanya Pak Ridwan Kamil. Jadi masalah Jakarta ini yang tadi Pak Ujang sebutkan, 5 itu adalah masalah perkotaan kalau di Jakarta. Which is dalam hal ini Pak Ridwan Kamil berpengalaman dan punya track record. Jadi pada pemilih ada buktinya. Ada buktinya. Pilihlah yang sudah punya pengalaman. Itu satu. Kedua, kalau ditanya yang jadi prioritas, semua prioritas dari semua 5 masalah itu. Karena semua 5 masalah yang disebutkan tadi adalah menyentuh kehidupan masyarakat Jakarta secara langsung. Nah, kembali tadi ke awal yang disampaikan pertanyaan tentang kredit tanpa agunan dan bunga. Nah, ini salah satunya adalah untuk menjawab masalah ekonomi
masyarakat di Jakarta, terutama untuk menumbuhkan kewirausahaan di bidang ultramikro tadi itu. Nah, ini terobosan karena tidak ada daerah lain yang melakukan ini sebelumnya di Jakarta ini. Ya, kami berharap ini ada 2 hal yang bisa tercapai juga. Pertama, ini bisa mengurangi pengangguran. Dengan adanya wirausaha baru, ini mengurangi pengangguran. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa akses kepada keuangan terbuka lebar kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai akses. Jadi indikator ekonomi paling utama, porsinya paling besar. Ini karena tadi hal yang pertama ditanyakan adalah tentang kredit masyarakat. Jadi saya ingin menyambung apa yang ditanyakan di awal. Yang ketiga, dalam program ini kami tidak akan menggunakan APBD seperti paslon lain tadi janji-janjinya relatif menempel kepada APBD. Jadi pakai apa? Ini kami akan menggunakan bank pembangunan di Jakarta, yaitu Bank DKI. Sebagai bank pembangunan, Bank DKI ini mempunyai misi untuk membangun Jakarta. Salah satunya adalah menumbuhkan literasi keuangan, berikut juga menambah akses keuangan terhadap masyarakat Jakarta. Nah, program ini yang akan ditempelkan nanti kepada Bank DKI melalui yang tadi kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Nah, harapan kami tentu ini akan mengurangi juga masalah-masalah lainnya terkait dengan daya beli, kesehatan, transportasi, karena dengan bertumbuhnya wirausaha di Jakarta ini tentu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta juga dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Darmakun, apa yang menjadi prioritas? Kayaknya ini agak sedikit menyorot lebih kepada kesehatan gitu ya. Ekonomi lalu bagaimana? Ekonomi kita ada program bioekonomi, yaitu sistem ekonomi yang berbasis nanti pelestarian alam. Jadi nggak boleh ada perusakan alam di visi misi kami. Jadi pengangguran itu nanti kita serap semuanya, kita kasih sekolah adab ya. Jadi ini paling penting juga nih, ada sekolah adab dari kami dan kami akan membentuk tim relawan adab, yaitu dari guru-guru honorer yang akan kami gaji, tingkatkan kesejahteraannya dan menjadi role model. Siapa yang diajarin, siapa di situ? Semua itu Bang, yang tadi pengangguran, yang adabnya kurang-kurang tadi, yang tadi di bawah garis kemiskinan Bang. Dan itu kita kasih pekerjaan yang layak Bang, yang sesuai dengan bioekonomi tadi. Contoh dari jumlah penganggurannya luar biasa masif loh di Jakarta ini. Betul. Bisa terangkul semuanya? Bisa. Sudah kita ukur, sudah kita hitung. Nanti saat debat, Bang Dharma dan Bang Kun akan paparkan semuanya. Nggak boleh semuanya sekarang. Saya ditahan. Ditahan dulu ya? Ditahan. Jadi Bang, kalau bioekonomi itu contohnya ya Bang, sampah berserakan di Jakarta. Luar biasa menggunung di Bantar Gebang. Nah, kami ada teknologi pemilahan sampah yang bagaimana sampah plastik, sampah yang menggunung itu bisa menjadi bahan bangunan Bang. Bisa menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Bisa untuk meningkatkan ekonomi rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan yang pengangguran tadi. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru nanti Bang. Bukan pekerjaan yang maaf sudah digantikan oleh AI ya. Artificial Intelligence, kita akan membuat pekerjaan baru yang berbasis bioekonomi. Pelestarian alam. Sehingga tidak merusak alam. Oke, cukup? Pendidikan, Pendidikan silakan. Kita mau lanjutkan yang baik-baik Bang. KJP plus, sekolah gratis Bang, itu kita lanjutkan. Kita tingkatkan bahkan. Jadi nanti ada beasiswa khusus buat anak-anak dari garis kemiskinan, anak-anak yang selama ini bermimpi untuk kuliah aja nggak bisa, ya kita akan kasih beasiswa. Kalau dia udah lulus sekolah adab tadi Bang. Jadi fokus utama kita kartunya dari yang tadi ya? Sama Bang, satu kartu. Oke. Jadi yang udah lulus dari sekolah adab, ya, yang lulus nggak apa-apa. Yang lulus dari sekolah adab akan dapetin kartu ini Bang. Semua pemilih kita harus lulus dulu. Harus lulus persyaratannya. Iya, dan tim relawan adabnya juga kita kerahkan semuanya nanti guru-guru yang hebat-hebat, yang honorer, yang selama ini maaf upahnya masih di bawah UMR. Ya, menyedihkan sekali. Kami akan gaji, kami akan perhatikan khusus guru honorer dan semua tim relawan pembina adab nanti. Baik. Ya. Baik. Semua tim relawan.